Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkenaan kondisi masyarakat Mekah pra-Islam atau yang seringkali kita kenal dengan istilah zaman jahiliyah. Mari kita amati gambar berikut, yakni gambar sebuah bangunan yang didirikan berada di sebuah kota, yakni tepatnya di kota Mekah, yakni Ka'bah. Didirikan pada masa Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan kita tahu pada masa Nabi Ibrahim alaihi salam, masyarakat kala itu telah mengenal sebuah ajaran, yakni ajaran tauhid atau mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya adalah sebuah gambar di mana sekelompok orang melakukan peribadatan yang kalau kita lihat berbeda dengan gambar sebelumnya. Gambar yang kedua ini peribadatannya yakni melakukan prosesi penyembahan berhala. Maka anak-anak sekalian, dari dua gambar ini silahkan kalian menarik sebuah kesimpulan apa itu yang disebut dengan zaman jahiliyah. Selanjutnya, zaman jahiliyah atau yang dikenal dengan zaman kebodohan pada dasarnya adalah suatu kondisi bangsa Arab sebelum kedatangan Islam yang dianggap mengalami kemunduran dalam kehidupan beragama, penyimpangan akidah dan moral. Jadi dikatakan jahiliyah karena di sini mengalami kemunduran atau disintegrasi dalam segi akidah ataupun moral. Yang selanjutnya adalah asal-usul keturunan bangsa Arab. Yang pertama terbagi menjadi dua golongan besar, yakni Qotoniun, keturunannya Qoton, dan yang kedua adalah Adnaniun, keturunannya Nabi Ismail alaihi salam. Namun ada beberapa ulama yang memiliki perbedaan pendapat. Ada yang membagi menjadi tiga golongan, yakni Arab Ba'idah. Arab Ba'idah merupakan kaum terdahulu yang mungkin sudah tidak terdeteksi lagi, di mana diprediksi kaum ini hidup pada masa itu, yakni kaum Ad dan kaum Samud. Kemudian Arab Aribah, yakni keturunannya Ya'rub bin Yahjub bin Qoton. Kalau kita lihat di atas tadi dijelaskan Qotoniun tadi, yakni keturunannya Qoton. Dan yang ketiga adalah Arab Musta'ribah. Arab Musta'ribah di sini adalah keturunannya Nabi Ismail alaihi salam, atau yang di atas tadi dikenal dengan istilah Adnaniun. Selanjutnya mari kita amati peta wilayah negara Arab. Pada khususnya di sini kita bisa melihat di mana kota Mekah dan kota Madinah, dan nantinya dari pengamatan ini kita bisa menarik sebuah kesimpulan di mana letak geografisnya. Letak geografisnya, yang pertama, bagian barat berbatasan dengan Laut Merah. Di bagian timur berbatasan dengan Teluk Arab. Di bagian yang ketiga, bagian utara berbatasan dengan Gurun Irak dan Gurun Syam, dan yang terakhir bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Adapun perbatasan wilayah gurun, di sebelah barat ini berbatasan dengan Gurun Arabia yang membentang dari wilayah Hijaz sampai ke Yaman. Di bagian timur ini berbatasan dengan Gurun Harod dengan tekstur tanah tandus dan gersang. Di bagian utara berbatasan dengan Gurun An-Nafud dengan tekstur pasir yang lembut, dan yang terakhir di bagian selatan berbatasan dengan Gurun Rub al-Khali dengan tekstur dataran yang keras, tandus, serta memiliki pasir yang bergelombang. Untuk selanjutnya kita akan mengenali dari segi kebudayaan bangsa Arab sebelum kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini Bapak membaginya menjadi beberapa bidang.
Yang pertama adalah bidang sosial dan ekonomi. Dalam menunjang kehidupannya, masyarakat Arab kala itu terbagi menjadi beberapa kelompok, di mana ada yang dalam kehidupannya untuk menunjangnya dengan cara bertani, ada pula yang berternak, dan ada pula yang berdagang. Khusus masyarakat yang melakukan pertanian ini berada di wilayah atau sekitar oase yang memiliki daerah yang cukup subur. Adapun yang berternak ini berada di wilayah pedesaan. Dan untuk yang berdagang atau yang dikenal dengan ahlul hadar ini berada di wilayah kota, di mana orang-orang yang memiliki kemampuan berdagang melakukan proses perdagangan bahkan sampai keluar negara atau daerah. Maka Allah kemudian mengabadikannya dalam surat Quraisy, di mana dijelaskan kaum Quraisy ini melakukan perdagangan selama 1 tahun sebanyak 2 kali, di mana ketika musim panas mereka melakukan perjalanan ke Syam, dan ketika musim dingin mereka melakukan perjalanan dagang ke Yaman. Adapun pusat perdagangan mereka di kota Mekah berada di pasar Ukas yang dibuka pada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Kemudian bidang bahasa dan seni. Kita mengenal bangsa Arab ini sangat terkenal dengan syairnya. Maka tak heran banyak orang yang berbondong-bondong ingin menampilkan syairnya. Sehingga di sini orang-orang Mekah kala itu melakukan perkumpulan, dan mereka terbiasa berkumpul di pasar Ukas, Madinah, dan Zulmajas untuk melakukan kompetisi syair. Dan syair terbaik akan ditempel di dinding Ka'bah atau yang dikenal dengan mu'allaqah. Adapun untuk alat komunikasi, kalau saat ini mungkin ada handphone, ada pos, ada telegram, ada email, tapi saat itu belum ada. Maka mereka menggunakan cara tradisional dengan mengumpulkan massa yang dikenal dengan khitabah. Kemudian bidang sosial politik. Secara sistem pemerintahan kita melihat sistem pemerintahannya belum cukup mapan. Hal ini bisa kita lihat dari pemimpin, di mana pemimpin ini terdapat pada setiap kabilah. Jadi banyak suku, banyak kabilah, dan masing-masing kabilah memiliki pemimpin. Dan masing-masing kabilah juga memiliki hakim peradilan. Makanya kita seringkali mendengar bahwasannya masyarakat Arab kala itu sering terjadi peperangan antar kabilah, ya, karena memang terpecah-pecah saat itu, belum bersatu dalam sebuah akidah. Yang selanjutnya adalah mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang astronomi dan meteorologi. Untuk selanjutnya Bapak akan membahas bentuk peribadatan bangsa Arab sebelum kedatangan Islam atau kedatangan Rasulullah SAW. Maka pembahasan ini akan Bapak jelaskan pada video selanjutnya. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.